Selamat pagi semuanya bro. Kali ini melanjutkan episode 1 kita dari jalan Cagak itu ya, kita ke arah Sumedang ya. Bagaimana kita tahu jalan ini merupakan jalan alternatif kalau kita itu menghindari atau tidak mau lewat di kawasan bukan Buah Batu, Soekarno-Hatta ya, Soekarno-Hatta Bandung, Cimahi, Cibiru. Nah kita lewat ini jalannya asik loh teman-teman, jadi sejuk, jalannya tidak membosenin, tidak bikin ngantuk, dengan tikungan-tikungan yang ya masih aman lah ya, dan 95% jalanannya bagus. Hanya ada beberapa memang gravel sedikit ya, tapi overall itu sudah mulus ya, aspal, ada beton, dan kanan kiri view-nya itu ya boleh dibilang enak dipandang mata, tidak bikin lelah mata begitu teman-teman. Ini kita nanti, ini sebetulnya udah mau masuk kawasan Sumedang, nanti kita masuk sebetulnya di pertigaan depan nanti itu ada juga, bisa kalau ke kiri itu ke Cimalaka langsung, atau kita mau ke arah kota Sumedang. Nah saya nanti akan mengambil yang ke arah kota Sumedang, sekalian kita lihat kota-kota seperti Sumedang itu seperti apa ya, walaupun ya beberapa kali lewat sini tapi memang nggak bosenin sih. Sambil kita cicipin tahu Sumedang. Nah, kalau teman-teman mau ke arah Kuningan pun ya, ini jalur enak banget lewat sini nih. Dari mulai Cagak, Sumedang, nanti begitu kota Sumedang kita lewat jalur nasional juga ya, nasional berapa itu ya, mungkin teman-teman bisa tahu, yang ke arah Cirebon. Nah tapi jangan sampai ke Cirebonnya, jadi nanti masuk ke Majalengka ya. Majalengka ke arah Kuningan itu juga treknya enak banget loh. Selain jalannya nggak bosenin, nanti akan lewat hutan gitu ya. Bisa juga ke Waduk Dharma ya, kalau nanti dia mau ke Waduk Dharma itu di arah ke Waduk Dharma itu juga banyak kafe-kafe ke arah Kuningan, tapi lewatin Waduk Dharma. nanti akan ngelewatin kafe Botanika, Arunika, itu seru juga treknya, tapi jalannya tidak selebar ini, agak lebih kecil dikit.
Nah, dan saya belum pernah lewat itu sebetulnya. Waktu ke Kuningan itu tadinya mau lanjut ya, itu ke arah Guci, tapi lewatnya itu yang Gunung Liu ya. Di Gunung Liu itu menarik juga, tapi referensinya sih jangan malam hari karena penerangannya memang sangat minim dan memang masih sepi banget tuh lewat hutan Gunung Liu. Selain jalannya itu juga banyak tanjakan, tikungan, eh, dan apa namanya turunannya juga cukup tajam ya. Itu tembusnya nanti bisa ke mana itu, Guci atau Kali Gua ya. Nah, Brebes sana, Kali Gua Brebes. Nah itu yang saya belum pernah dan pengen sih nanti suatu saat insya Allah nyobain ke arah sana. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ke sana, boleh dong share video-videonya atau komen-komennya di sini. Apa aja yang mesti diperhatikan kalau kita melewatin dari Majalengka, Kuningan sampai dengan ke arah Gunung Liu sana. Gunung Liu yang tembusnya itu bisa ke Kali Gua atau Guci ya. Nah kalau dari Guci sendiri nanti memang kita nggak lewatin Gunung Liu, jadi trek kita sih tetap ke kota Cirebon ini. Ke kota Cirebon baru nanti ke Guci. Dari Guci plannya adalah ke Diengnya lewatin Moga, Purbalingga, terus ya jalur utama lah, jalur utama jalur provinsi, terus ke arah Wonosobo sana teman-teman. Nah sampai di sini ini masuk Palimanan ya. Kita tuh udah sebenarnya udah lapar, mau ke makan siang di Haji Apud ya, tapi karena ada temen yang harus servis motor dulu karena ada hal yang urgent harus diservis, kita cari dulu dealer Honda di sini ya. Dan kebetulan ini ada puteran, kita puter di Honda yang sebelah kanan tadi. Puterannya kecil, jadi mesti antri. Dari arah berlawanan juga pada muter di sini,
yang putaran itu kecil banget ya. Ini kalau sore mungkin akan lumayan bikin macet juga ini. Dan ini kan jalan provinsi Pantura ya. Hari kedua di Guci ya, karena kemarin itu habis makan siang lupa nggak ngecas apa namanya baterai kamera, jadi skip tuh sampai ke Guci. Karena kalau pakai charger motor itu ya takutnya kurang bagus, jadi ya akhirnya sampai Guci, terus kita nginep semalam ke Guci. Nah ini kita hari kedua udah mau check out, kita nginep di Sangkita. Kita udah beberapa kali nginep di sini ya, rekomendasi banget karena dia punya kolam private pool yang air panas gitu, dan malam kita bisa berendam di sini. Tempatnya juga bersih ya. Harga rate-nya ya sekitar 500 ribuan per malam, bisa untuk 2 orang, udah include breakfast ya, sarapan pagi. Sarapan paginya buffet dan lengkap menunya. Jadi ini setelah Guci Asapana, masih ke atas terus sebelum apa namanya Joglo ya, Joglo yang punya teh Sosro itu ya, Joglo Resort itu teman-teman. Mohon maaf, jadi karena kemarin kameranya baterainya habis, jadi langsung dari Guci kita akan berangkat ke arah Dieng, dan kita tidak melalui Pantura lagi tapi akan melalui jalur tengah. Yang kita akan lewatin adalah jalur ke Moga, ke Purbalingga. Ini jalur cukup asik juga, walaupun jalannya juga tidak terlalu lebar, tapi view-nya itu ya ada hutannya nggak hutan lebat sih ya, ada juga perkebunan, view-nya perbukitan, gunung, asik jalurnya ya. Saya berapa kali lewat jalur ini memang, dan di dalamnya itu juga banyak juga perempatan-perempatan, pertigaan-pertigaan. Tapi ya belum eksplor kanan kirinya sih, takut malah nyasar gitu, jadi kita lewat yang jalur yang biasa kita lalui saja. Paling nanti diarahkan kalau Google Map itu jalur motor itu kan masuk perkampungan-perkampungan gitu. Oke lah, kita lanjut lagi. Kita akan eksplor jalur ke arah Purbalingga ya teman-teman. Tuh salah satu tempat untuk riding ya. Memang Dieng ini nggak bosenin karena lokasinya itu bisa ditempuh dari berbagai ini ya tempat ya. Dari Pantura aja itu bisa sampai 4 atau 5 tempat ya. Yang pernah saya ekspor ya Kajen, dari Petung Kriono, dari Taman Langit. Nah itu view-nya juga semua vibes-nya itu sendiri-sendiri gitu loh. Jadi nuansanya itu yang sangat berbeda dari sisi jalan-jalan yang kita lalui. Itu belum yang dari selatan ya, terus dari tengah.
Jadi banyak banget dari timur pun ya, lewat Temanggung, lewat Tambi itu ke arah Dieng itu, atau lewat Sukorejo. Jadi Dieng itu memang eksplorasi yang tidak membosankan untuk para pecinta rider ya, para pecinta touring motoran gitu. Jadi kalau belum ke sana sih kayaknya kurang gitu, kalau tempat orang motoran di Jawa nih ya. Belum nanti kalau biasanya yang ke Dieng itu akan mampir ke Wonosobo atau ke Jogja, karena dari Dieng ke Jogja itu juga view-nya luar biasa ya, melewati kebun teh Tambi, ke Temanggung. Temanggung juga kulinernya oke. Jalur-jalur gini ini emang nggak bosenin dah ya, selain nggak bikin ngantuk ya kan, pikiran juga fresh gitu kan. Juga sehat karena di pegunungan gini notabene ya udara itu masih bersih ya, belum banyak polusi, karena di sini saya lihat sih nggak ada pabrik-pabrik gitu. Jadi alamnya itu juga masih terjaga ya. Memang harus ditata kembali mengenai pembangunan, mungkin resort, villa yang bikin nanti longsor banjir itu mesti hati-hati ya. Jadi penataan dari Pemda setempat memang juga harus disiplin, juga menjaga kelestarian alam. Jadi wisata tetap jalan, wisatanya, jadi pengunjung juga senang, banyak pilihan untuk menginap, tapi juga bisa menjaga kelestarian alamnya ya. Karena kalau kita tidak jaga, nanti ada longsor, bencana ya, amit-amit ya, yang rugi juga kita semua. Karena kalau sudah alam rusak juga pemandangannya jadi nggak bagus lagi. Nah kalau masih seger ya kayak seperti ini, itu masih banyak hutan, suasananya juga enak, sejuk, pemandangannya bagus, banyak yang mesti kita eksplor, dan ini menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. At least dalam negeri lah banyak berkunjung ke sini, sehingga bisa menambah penghasilan masyarakat, ekonomi di tempat wisata juga tumbuh dan makmur untuk wilayah tersebut. Nah kita berhenti sejenak nih, selain nunggu temen yang di belakang mau foto-foto sebentar, kemudian kita nanti akan lanjut lagi karena view-nya bagus di sebelah. Kalau dari kamera ini kanan ya, itu view-nya bagus. Jadi biasanya tempat-tempat pengambilan foto nih di gerbang ini nih, sebelum kita keluar di area wisata
uji. Kami tiba di Purbalingga ya, makan siang dulu di Tengkleng Wena. Nah, tiba di kota Purbalingga ini pas jam makan siang ya, sekitar jam 11-an lebih gitu. Nah, sekalian kita istirahat, di depan itu ada warung tengkleng ya. Jadi ya sudah, kita sekalian istirahat aja, makan tengkleng, nanti sekalian juga sholat zuhur, baru nanti akan lanjut ke Dieng ya. Ada kelaparan. Oke, untuk sementara sampai di Purbalingga dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pas sudah nyampe di Dieng aja. Karena ya udah lapar lah, udah capek mengambil video lagi. Oke, sampai ketemu di Dieng.